bacaan Alkitab kita sore hari ini. Namun sebelum itu kita berdoa dulu ya. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah Sang Roh. Tuhan, barang siapa yang menyembah Tuhan harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu Tuhan, sekalipun saat ini kami akan baca firman Tuhan, bahwa kami juga Tuhan tetap melatih roh kami, sehingga Tuhan Yesus kami boleh menerima Tuhan Yesus perkataan-perkataan-Mu yang baru, yang menyegarkan, bahkan menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan. Nah, kita akan baca Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai pasal 8 ayat 11 dari Karena. Oke. Yohanes 7 ayat 37 ya. Ada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, siapa saja yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat ke-38, siapa saja yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ayat 40, beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Amin. Oke, lanjut saya dulu ya berarti ya. Evelyn sudah bisa membaca, baru datang. Ngerti dulu saja berarti ya. Ayat 41, yang lain berkata, ya ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Bukankah kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari desa Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal? Ayat 42, ayat 43, maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Ayat 44, beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Evelyn sudah bisa 45. Sinyal rasanya. Runggu. Hadir Kak, mohon maaf, ini ayat, buat ayatnya ayat berapa ya Kak? 45. Yohanes berapa Kak? Yohanes 7 ayat 45. Yohanes 7 ayat 45 ya? Iya. Yesus dibela oleh Nikodemus. 45, maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi dan berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Amin. Oke. Evelyn bisa? Ayat 48 sekarang. Tes. Oke, belum ya. Saya dulu berarti. Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? 49, tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Ayat 50, Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya berkata kepada mereka. Ayat 51, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? 52.
Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Amin. Pasal 8 ayat 3. Ella. Yohanes 8 ayat 3. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Ayat ke-6, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Bagaimanakah pendapatmu tentang hal itu? Ayat 6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di sana. Ayat 7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat 8, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ayat 9, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Amin, puji Tuhan. Teman-teman, di sore hari ini kita membahas ada 3 topik ya, perkara air sumber hidup, juga Yesus dibela oleh Nikodemus, dan perempuan yang berzina. Tapi kalau kita lihat ini bisa diringkas menjadi 2 topik. Perkara air hidup yang Tuhan bahas ini, yaitu roh Tuhan sendiri, juga yang kedua perkara pengenalan terhadap Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama ya teman-teman untuk beban di dalam minggu ini, khususnya di hari Rabu. Oke. Tampilkan screen ya. Sebentar. Yang itu Kak Renat, yang list-listnya itu loh Kak. Ya, ini. Hari Rabu, keperluan orang haus, pelarayan hayat. Nah, ini adalah beban hari kemarin juga hari ini, yaitu keperluan orang yang haus, yaitu pelarayan hayat. Artinya, ya, hayat ini maka bisa haus kita itu dileraikan. Oke, kembali ke ini Kak. Kita akan lihat ayat penting di hari Rabu. Ya, oke. Kita baca bersama-sama ya teman-teman, Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, Siapa saja yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa saja yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Tuhan. Sini membahas mengenai orang yang haus perlu datang kepada Tuhan. Di ayat 37, 38 berkata bahwa percaya kepadaku, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Jadi yang pertama adalah haus. Kemudian
datang kepada Tuhan. Yang kedua, di ayat 38 adalah pertama, percaya. Baru dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Sudahkah teman-teman di sini haus? Kalau haus, kan di sini katakan siapa saja yang haus. Kalau enggak haus, ya seperti beban Selasa dan Rabu, tidak akan dapat dileraikan. Kita akan tetap tidak merasa, orang kalau haus pasti minum. Kalau tidak haus, ya tidak minum gitu. Kadangkala tidak menyadari juga ya kalau haus. Ya puji Tuhan melalui beban ini kita bisa melihat ya bahwa Tuhan mencari orang yang haus. Orang yang haus datang kepada Tuhan. Yang kedua, kalau datang, dia juga harus datang adalah perkara dia percaya gitu. Percaya bahwa Tuhan ini adalah sumber dari air itu. Dengan demikian, percaya kepada Tuhan, hasilnya adalah di dalam hati kita mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, sama-sama kita lihat di ayat 39 ya teman-teman, kita boleh baca bersama-sama. Sebenarnya maksud dari perkataan Tuhan di ayat 37 dan 38, perkara air ini dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup itu di ayat 39 itu apa sebenarnya? 39 di bawahnya. Ya. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Puji Tuhan teman-teman. Hari yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dari dalam hati setiap orang yang percaya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran air hidup ini adalah roh itu. Artinya apa? Roh ini apa? Apakah ada roh yang lain? Ini adalah roh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, dia dimuliakan. Disitulah ada roh ini. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Tritunggal, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran air hidup artinya kalau ada Tuhan di dalam kita, ada di dalam Tuhan di dalam setiap orang yang percaya, maka di dalam hatinya itu ada kepuasan. Tidak akan haus lagi seperti itu ya teman-teman. Kita akan masuk ke beban kebenaran. Ada 3 pertanyaan, poin-poin kebenaran. Amin. Oke. Ya di hari ini ya bukan jawabannya tadi. Oh hari Rabu. Pertanyaan. Ya tadi. Ya. Bagaimana kondisi pada hari terakhir pada puncak perayaan itu? Ada yang tahu bagaimana kondisi pada hari terakhir pada puncak perayaan itu yang disebutkan di dalam ayat 37? Ada yang tahu? Kita baca dulu bersama-sama ya, karena memang di ayatnya tidak ditaruh detail gitu kan, kita harus baca ini catatan kakinya. Karena belum minta tolong. Nah, inilah. Hari-hari terakhir di sini melambangkan bahwa semua kenikmatan yang dihasilkan oleh kesuksesan hidup manusia akan mencapai kesudahannya. Hayat jasmani dari setiap makhluk pasti ada akhirnya. Inilah yang disebutkan hari-hari terakhir ya. Maksud dari hari-hari terakhir yang di ayat 7. Kemudian yang nomor 2. Prinsip apa yang berlaku ketika orang percaya menerima kepada Tuhan? Yang tadi ini kita lihat ya. Ketika orang percaya kepada Tuhan, ayat 38. Maka hasilnya apa? Ketika orang percaya kepada Tuhan. Di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, Kak. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Ella. Sama-sama kita lihat lagi ya jawabannya. Benar sekali yang jawaban Ella. Nah ini, menurut prinsipnya, kita boleh baca bersama-sama ya, yang ditetapkan dalam pasal 2, ini juga adalah mengubah kematian menjadi hayat. Sumber kematian adalah pohon pengetahuan. Sumber hayat adalah pohon hayat. Kitab ini memperlihatkan kepada kita bahwa hayat berlawanan dengan kematian.
Nah, maksud yang tadi juga yang Ella sudah jawab itu benar, bahwa hari ini ketika kita datang kepada Tuhan, kita percaya kepadanya, maka yang ada adalah hayat. Tapi kalau kita tidak percaya, maka yang ada adalah kematian. Nah, itu semua bersumber dari mana? Kita bisa lihat ya di ayat-ayat di sini. Itu di ayat 41, ada 42 gitu, ayat 52. Ini pengenalan orang gitu. Oh, ada yang bilang Tuhan itu Mesias, ada yang bilang Tuhan Yesus itu nabi, ada yang bilang oh dia bukan Mesias karena Mesias itu tidak datang dari Galilea gitu. Ini mereka jatuh ke dalam pikiran mereka. Sehingga apa teman-teman? Mereka tidak menikmati Tuhan gitu. Yang sebenarnya Tuhan yang sudah di tengah-tengah mereka, yang sudah ada di hadapan mereka, mereka tidak mengenal Tuhan itu siapa. Dan hasilnya mereka tidak mendapatkan apa-apa gitu. Yang ada hanyalah saling, oh ini begini, oh ini begitu gitu. Jadi tidak ada suplaian sama sekali. Nah, inilah prinsip itu. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka yang ada adalah hayat. Yang ada adalah aliran-aliran air hidup ini di dalam kita. Amin, puji Tuhan. Nah, yang ketiga, respon orang terhadap Allah penyelamat yang tampil di tengah-tengah mereka ini menunjukkan pengenalan mereka terhadapnya. Bagaimana seharusnya kita mengenal dia? Atau sebelum kita masuk ke ini, adakah yang tahu respon atau pengenalan orang-orang yang di ayat 37 sampai 52 ini, pengenalan mereka terhadap Tuhan Yesus itu seperti apa? Ada yang tahu? Tadi Kaifa sudah sedikit menyinggung isi ayatnya. Kaifa sudah mention ayatnya di ayat berapa, tapi isi dari ayatnya Kaifa sudah sempat bilang. Ada yang nyimak? Amen. Kasih clue ya. Yang lain berkata, ia ini Mesias, dan seterusnya. Kaifa belum bahas yang di bagaimana seharusnya kita mengenal dia ya, tapi Kaifa bahas mengenai pengenalan orang-orang ini terhadap Tuhan di dalam ayat 37 sampai 52. Amin. Ada? Tunjuk. Ayat 41, Kak. 41. Amin. Boleh tolong dibaca? Ayat 41, yang lain berkata, ya ini Mesias, tetapi yang lain lagi berkata, bukan. Mesias tidak datang dari Galilea. Amin, puji Tuhan. Benar sekali. Juga kita lihat lagi ayat 52. Benar yang tadi ayat 41, juga ayat 52. Ya, jawab mereka. Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Amin, puji Tuhan. Jadi isinya sama ya dengan 41 ini, kesimpulan di ayat 52. Ini adalah pengenalan orang terhadap Tuhan Yesus. Ada yang berkata bahwa ia adalah Mesias, tapi ada yang berkata bahwa tidak, dia bukan Mesias karena Mesias tidak datang dari Galilea. Galilea adalah kota yang tidak terpandang ya. Amin. Ini pengenalan dari orang-orang di saat itu. Bahkan pengenalan juga dari ahli-ahli Farisi dan imam-imam. Kita lanjut ke Renard yang tadi. Nah, sekarang ini, bagaimana seharusnya kita mengenal dia? Bagaimana seharusnya kita mengenal dia? Kalau di sini ada Vero. Vero, bagaimana caranya supaya mengenal Tuhan Yesus? Kalau Yunike, bagaimana caranya? Tidak usah sampai jauh-jauh dulu ya.
Nah, di sini siapa yang mengenal Tuhan? Kalau gitu kayak tanya. Di sini siapa yang mengenal Tuhan? Nah, saya kenal. Amin. Kak. Amin. Nah, yang tadi Yunike bilang aku. Bagaimana Yunike mengenal Tuhan? Melalui kitab suci, Kak. Amin. Puji Tuhan. Tuhan. Melalui firman Tuhan. Ada lagi selain itu? Percaya sama firman Tuhan, gitu Kak. Amin. Di sini ada yang bilang, Yunike bilang melalui kitab suci. Ella bilang percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada kalau sudah baca Alkitab, Alkitab sudah kasih tahu tentang Tuhan, harus percaya. Amin. Terima kasih untuk jawabannya. Kita lanjut ya Karina di jawabannya. Kita baca bersama-sama. Tuhan lahir di Bethlehem, tetapi dibesarkan di Nazaret dari Galilea. Saat itu Nazaret adalah tempat yang dipandang rendah. Dia adalah keturunan Daud, namun dia datang menjadi orang Nazaret. Dia tumbuh sebagai tunas dari tanah kering. Tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Rupa pun tidak, sehingga kita mengindahkannya. Dan ia dihina dan dihindari orang. Karena itu, kita tidak seharusnya mengenal Kristus menurut daging, tetapi harus mengenalnya menurut roh. Amin, puji Tuhan. Terima kasih ya untuk jawaban dari teman-teman tadi, benar, tidak salah. Tapi yang kedua, kita harus mengenalnya juga melalui roh itu. Karena hari ini roh, ada dua harta yang diberikan kepada kita. Satu, kitab suci. Yang kedua adalah Roh Kudus yang sudah di dalam kita. Kita membaca kitab suci, perlu berdoa, perlu mengandalkan Tuhan, supaya Tuhan yang memberikan pengertian, membawa kita mengenal, bahkan mengalami siapa Tuhan kita. Sehingga kita tidak mengenal Tuhan seperti orang-orang Farisi dan imam-imam. Mereka mengenal Tuhan itu ya ini, yang disebut Tuhan lahir di Bethlehem, dan sampai di ini, dan ia dihina dan dihindari orang. Ini adalah pengenalan orang-orang Farisi, pengenalan imam-imam, bahkan mereka ini mengenal Tuhan itu secara jasmani, secara tubuh daging Tuhan Yesus. Mereka tidak mengenal Tuhan Yesus menurut roh itu. Jadi puji Tuhannya melalui renungan porsi pembacaan Alkitab kita sore hari ini, kita belajar dua, yaitu kalau siapa yang haus perlu datang kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah pengenalan kita terhadap Tuhan. Kita mengenal Tuhan harus berdasarkan roh itu. Yang pertama Alkitab, yang kedua adalah roh itu. Amin. Puji Tuhan. Ada pertanyaan atau tambahan dari teman-teman? Mau sharing? Pengalaman mengenal Tuhan sebelum percaya Tuhan dan setelah percaya Tuhan Yesus. Kak, izin tanya. Silakan. Itu kenapa di Alkitab Tuhan memakai perumpamaan haus? Kenapa nggak lapar aja? Mengapa haus? Kenapa nggak lapar aja, gitu ya? Oke. Karena haus perkara minum ini identik dengan roh itu. Kita bisa lihat di, bentar ya. Kita Samaria. Mana pasal 4. Ya, betul. Tapi di sini belum mention ini Roh Kudus ya. Sama. Ya, kita bisa ini simpulkan ini perkara Roh Kudus karena di Yohanes pasal 7 yang kita baca ini, setelah dibilang di ayat 38 bahwa barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, kalau kita lihat di kisah di percakapan dengan perempuan Samaria ini,
adalah perkara dia membahas di sini tuh secara fisik juga ada air gitu kan. Di ayat 14 sama dengan ayat 37 di pasal 7 ini. Di ayat 14, Yohanes 4 ayat 14. Nah, ayat 14. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Nah ini. Jadi yang di mengalir aliran, kalau di sini mengalir aliran-aliran air hidup. Nah di sini dia bilang jadi mata air di dalam dirinya. Nah ini. Jadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Jadi Roh Kudus itu di sini sangat identik dengan air. Kalau makan, paling sering itu disebut kalau makan pasti kesana-kesana itu ada perkataan Tuhan. Nah, misalnya kita lihat di dalam Matius pasal 4 ya. Matius pasal 4 ayat 4. Benar saya ayat 4. Nah, itu. Tetapi, nah di sini kan Tuhan Yesus itu, dia bilang ketika Tuhan Yesus di padang gurun itu, Tuhan Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus, ayat 2. Lalu datanglah si penggoda kan, si penggoda ini datang. Terus ayat 4 bilang, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi lapar selalu identik dengan perkara, ya kalau lapar makan kan, identik dengan perkara firman Tuhan. Jadi kalau air identik sekali dengan Roh Kudus. Amin. Jadi mana yang penting nih? Dua-dua penting dan tidak dapat dipisahkan. Itu. Iya, makasih banyak Kakak. Sama-sama. Ada lagi atau sudah tidak ada? Sudah tidak ada. Oke, sudah tidak ada Karenar. Ya. Ada dari Karenar. Jadi sebenarnya dari pasal 1 sampai pasal 7 itu semua adalah keperluan hidup manusia ya. Jadi kita sadar bahwa memang kehidupan kita tidak bisa tanpa Tuhan ya. Kalau dari minggu lalu ya kita sudah bahas mengenai bagaimana sebenarnya ini ada di dalam catatan kita semua harusnya ya, yaitu kemarin mengenai prinsip hayat itu mengubah maut menjadi kehidupan ya. Kita sama-sama melihat satu perkara yang sangat krusial dalam kehidupan kita, itu adalah ketika kita hidup di dunia ini, banyak sekali perkara di sekeliling kita itu yang mematikan. Ya. Entah itu kesibukan kita yang membuat kita tidak bisa datang pada Tuhan. Maka yang pertama adalah keperluan orang yang pintar, ya, orang yang luhur, Nikodemus, ya, dia perlu dilahirkan kembali. Kemudian orang yang amoral, ya, yang terus-menerus mencari kesenangan tapi tidak pernah puas. Nah itu amoralnya, perempuan yang ketangkap berzina itu. Lalu juga mengenai yang ketiga, orang yang hampir mati ya, disembuhkan, dia harus disembuhkan sehingga kita juga hari ini disembuhkan oleh firman Tuhan. Kemudian orang yang lemah, ya, orang yang lemah, yaitu kita juga memiliki kehidupan yang demikian pasti pernah. Saya juga dulu demikian. Maka sebagai orang Kristen kita harus terus maju kepada tahap kita dihidupkan oleh hayat Allah ya. Lalu juga mengenai keperluan orang lapar ya, jadi orang itu harus makan ya, makan melalui rawatan firman Tuhan. Ini yang tadi dibahas oleh Ella dan Eva ya. Kemudian di berikutnya yaitu yang setelah kita bahas dalam minggu ini yaitu orang yang haus ya kan. Nah, nanti besok baru kita masuk ke dalam orang yang di bawah dosa, yaitu perlu dibebaskan. Jadi teman-teman, sepanjang hidup manusia, semuanya beban. Ya, semuanya juga tidak bisa lepas daripada dosa. Dosa, 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 dan dosa. Karena
Nanti kita akan masuk ke dalam kitab Roma yang berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Poinnya adalah hari ini perlu Yesus. Setiap orang perlu Yesus, tidak terkecuali. Karena ya kan kita juga sudah bahas kemarin di dalam Yohanes pasal 6 ya, ayat 63. Saya tampilkan saja. Kita lihat di sini sebentar ya. Kita mundur sedikit supaya lebih clear. Ya. Ayat 63. Katakan, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, sekarang kita bisa bandingkan. Kok hari ini banyak ya orang yang bertengkar, orang yang tidak bisa damai gitu ya. Bahkan negara pun, pemerintah pun semuanya memiliki pecah belah dan sebagainya. Kenapa? Tidak ada perkataan Allah. Ya karena tidak ada roh dan hidup. Nah hari ini puji Tuhan kita ya tiap hari ya 20-30 orang boleh baca kitab sama-sama, dikuatkan ya. Itu menandakan apa? Bahwa kita betul-betul mendapatkan roh dan hidup itu. Jadi malam ini ya setelah kita ikut baca bersama ini kita kembali renungkan, Tuhan sudah sampai mana diriku bisa mengalami Engkau? Sudahkah aku menerima perkataan-Mu setiap hari? Atau masih ada waktu aku bolong? Atau masih ada waktu aku gunakan untuk hal yang lain selain Tuhan? Karena 24 jam yang diberikan kepada kita itu sama waktunya di atas setiap orang. Tapi tergantung bagaimana kedambaan kita. Do we love God? Do we need God? Ya, apakah kita perlu Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau demikian, pasti kita nggak akan cari yang lain. Ya. Pokoknya semuanya Tuhan dulu, baru mengerjakan segala sesuatu. Tuhan dulu, baru segala sesuatu. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan terhadap orang-orang di sekitarnya. Ya. Membawa orang-orang kepada Bapa, baru memberikan hayatnya. Nah, demikian dengan kita. Kalau kita sudah bisa dekat, erat, bahkan esa dengan Allah, orang di sekitar kita juga pasti mendapatkan berkat. Ya. Entah itu teman, keluarga, orang tua, ya siapapun itu. Maka juga ada terang. Misalnya hari ini kita tidak baca kitab, dan kita mau berdoa, oh Tuhan aku harus baca kitab ini, berpaling kembali kepadamu. Nah inilah tujuan sebenarnya bagaimana Allah datang ke dunia. Bukan hanya untuk membebaskan manusia dari dosa, tapi bahwa manusia datang kepadanya setiap hari. Ya, sehingga manusia dipenuhi oleh diri Allah. Ya, mungkin esok nanti akan kita berikan ilustrasi yang lebih real ya. Oke, demikian. Oke, ya jadi puji Tuhan kita bisa sama-sama mengenal bahwa Allah adalah Allah yang terus menyertai kita. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita akan tutup sesi kita sore hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa. Boleh minta tolong Yunike pimpin kita dalam doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam ya Bapak, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesempatan hingga saat ini Tuhan untuk berkumpul dan membaca bersama Tuhan mengenai firman-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan bagi teman-teman kami yang mungkin belum bisa hadir karena kesibukan mereka, Tuhan tolong berkati dan sertai selalu. Dan juga Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sedang dalam kondisi kurang fit ya Tuhan, sedang dalam keadaan sakit, Tuhan tolong jamah dan sembuhkan. Dan juga Tuhan tolong berkati kami semua ada di sini juga Tuhan dalam segala hal yang kami kerjakan saat ini, biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan semuanya berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan juga Tuhan Yesus, tolong berkati juga kakak-kakak yang telah membimbing kami dalam pembacaan hari ini, tolong serta dan lindungi dalam segala kita dan rencana ke depannya Bapa. Dan tolong ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan agar kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Doa jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin.